iman kami bahwa Engkau selalu berada berserta dengan kami Tuhan. Dalam kesesakan, dalam kemenangan, Engkau selalu ada Tuhan buat kami. Tuhan, bertahtalah dalam pujian dan penyembahan kami. Kami tahu Tuhan Engkau hadir. Kami tahu Tuhan Engkau menilik kami satu persatu Tuhan. Engkau mengurapi kami. Saatnya Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu, mengajar kami, mengingatkan kami, menasihati kami Tuhan. Firman ini hidup, firman ini tidak sia-sia. Firman terus membuat kami bertumbuh di dalam kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, September kita masuk tanggal 1 September tepat hari ini. Ya, udah bulan Ber. Tapi masih belum dingin. Ya, cuaca memang berubah, tapi Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Amin. Kalau zaman dulu kita belajar ya SD, SMP, bulan Ber itu biasanya udah bulan dingin, musim hujan. Tapi masih panas nih. Ya, puji Tuhan, dalam setiap musim kita harus percaya Yesus ada dalam setiap musim hidup kita. Amin. Kita masuk dalam firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari sikap yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua. Kenapa ini menjadi sangat penting? Karena ayat referensinya banyak, berulang kali dibahas. Kalau sebelumnya kita bahas tentang karakter Yesus satu-satu, tapi ayat referensinya nggak banyak, kita harus gali. Kalau doa, atau yang mau kita bahas hari ini adalah doa, itu banyak sekali ayat referensinya. Di mana Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana berdoa. Bagaimana, apakah Tuhan Yesus itu mencontohkan kepada kita dia berdoa atau tidak? Yes, tentu. Dia berdoa setiap saat. Sehari 3 kali, sama seperti bangsa Yahudi. Dia berdoa dengan tekun. Bahkan sering kita baca pada pagi-pagi benar, hari masih gelap, dia berdoa. Doa, D-O-A, gampang bacanya. Tetapi sebagian orang sulit untuk melakukannya. Ya, kalau Bapak gereja Protestan ya, namanya Martin Luther, berkata doa itu sama seperti nafas hidup. Ya, jika orang berdoa, jika orang hidup tanpa berdoa sama aja orang tidak bisa bernafas. John Calvin juga mengatakan demikian. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Bahkan Martin Luther selama dia menjadi seorang biarawan, dia mencontohkan hidup selalu berdoa. Dia katakan begini, semakin banyak saya berdoa, maksud saya gini, semakin banyak hal yang harus saya lakukan, semakin banyak saya berdoa. Saya harus berdoa sangat banyak hari ini karena saya harus melakukan banyak hal pada hari ini. Artinya apa? Dia topangan hidupnya itu adalah doa. Kekuatannya berasal daripada doa. Mau kerjakan satu harus diiringi dengan doa. Ya, doa adalah hal yang penting dan Tuhan Yesus sendiri pun berdoa. Siapa yang sudah berdoa hari-hari ini? Ya, doa makan, ya. Doa makan, tapi juga kita harus doa yang lainnya. Amin. Dan lewat kebenaran firman Tuhan yang kita dengar hari ini, kita akan belajar bagaimanakah seorang Kristen itu berdoa. Tuhan Yesus berdoa, boleh buka? Kita lihat bukti-buktinya di sini di mana Tuhan Yesus berdoa. Yang pertama, sebelum dia membangkitkan Lazarus, dia berdoa. Lazarus tahu ya, saudara, daripada Marta dan Maria, dia mati, ya, sudah wafat berapa kali? 3 hari kalau nggak salah. Dia sudah meninggal, tetapi Tuhan Yesus datang. Kenapa Pak? Oh ya, Tuhan Yesus datang ke rumahnya, ke kuburannya, ya. Dan saat itu dia membangkitkan Lazarus. Sebelum dia membangkitkan, dia berdoa seperti ini. Dan ini menarik saudara-saudara. Ya Bapa, aku tahu Engkau selalu menjawab doaku. Dan aku tahu Engkau menjawab doaku. Engkau telah menjawab doaku dan aku tahu Engkau selalu menjawab doaku.
Bukankah ini juga sama seperti dalam Markus 11 ayat 24 sampai 26. Kalau engkau berdoa, seolah-olah engkau telah menerimanya, maka engkau akan menerimanya. Nah, selama ini bagaimana kehidupan doa kita? Apakah doa hanya sebatas minta aja tapi tanpa kita nyatakan iman kita, Tuhan, aku tahu engkau selalu menjawab doaku. Mulai detik ini, mari kita rubah kebiasaan doa kita. Mulai dengan tambahan nyatakan, Tuhan, aku tahu engkau selalu menjawab doaku. Wah, tapi Pak, saya pernah punya pengalaman tidak dijawab doanya sama Tuhan. Itu kan ada terms and condition-nya. Kenapa nggak dijawab sama Tuhan? Ya ada, nanti kita akan bahas. Karena 1 bulan ini kita akan bahas tentang doa. Ya, kenapa doa itu bisa tidak dijawab Tuhan? Karena mau memuaskan hati kita sendiri. Karena mau memuaskan kepentingan kita sendiri. Kita berdoa dengan cara yang salah. Kita berdoa belum mengampuni orang lain. Itu banyak hal. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang pasti menjawab doa. Yakobus 5 ayat 16 mengatakan apa? Doa orang benar bila yakin didoakan akan besar kuasanya. Ada 2 terms and condition di situ. Ada 2 kondisi. Apa? Orang benar yakin didoakan. Pertanyaannya, apakah kita sudah menjadi pribadi yang benar? Ya Pak, sudah. Oke. Apakah yakin kita mendoakannya? Kalau 2 terms itu, 2 kondisi itu sudah kita penuhi, katanya di bawahnya apa? Aku akan menjawabnya. Aku akan memenuhinya. Ya, gimana caranya jadi orang benar? Ini panjang sekali, tapi kita masih mau bahas yang lain ya. Ya, salah satunya adalah jika ada seorang di antaramu, jika kamu mempunyai sakit hati, ya, kamu punya masalah dengan saudaramu, ampunilah dahulu, barulah engkau berdoa. Itu salah satu kunci dalam kesuksesan dalam berdoa. Ya, forgiveness. Makanya dalam doa Bapa kami ada di dalam isinya apa? Ampunilah kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada kami. Itu udah ungkapan iman loh. Aku udah telah mengampuni kesalahan orang lain Tuhan. Kenyataannya apakah sudah ngampunin belum? Kalau belum, ampunin. Supaya doa kita itu doa yang tepat seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Amin. Bapa, muliakanlah namamu. Tuhan Yesus berkata, Bapa, muliakanlah namamu. Doanya di dalam Yohanes 17 ini doanya, maksudnya doanya kepada murid-murid ya. Doanya untuk kepada murid-murid, dia mendoakan murid-murid. Ya, dalam Yohanes 17. 3 dalam doa Taman Getsemani. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka telah perbuat. Terus, aku telah menyerahkan tubuhku, hidupku, nyawaku. Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Lalu di saat di Taman Getsemani, itu di kayu salib maksud saya ya. Di Taman Getsemani, biarlah cawan ini lalu daripada aku. Tetapi kehendak Tuhan yang jadi bukan kehendakku. Mukjizat memberi makan 5.000 orang, masih ingat 5 roti 2 ikan. Tuhan Yesus mengangkat 5 roti dan 2 ikan yang diserahkan oleh anak kecil itu. Lalu dia bilang, dia mengucap syukur. Lalu dia doa. Lalu dari 5 roti 2 ikan menjadi bisa memberi makan 5.000 orang. Perjamuan terakhir. Nah, hari ini kita akan melakukan perjamuan. Dalam perjamuan terakhir itu, dalam perjamuan malam itu, Tuhan Yesus juga berdoa. Pecah-pecahkan roti dan berdoa. Makan malam di di Emmaus maksud saya. Memecah-mecahkan roti dan berdoa. Dan bukan hanya itu. Dia mengucapkan berkat katanya. Ya. Biarlah doa yang kita sampaikan hari-hari ini bukan doa untuk mengucapkan kutuk, tetapi doa untuk mengucapkan berkat. Pak, yang berkati bisa cuma bisa hamba Tuhan. Ya itu dalam konteks di dalam ibadah. Tetapi setiap kita pribadi kita bisa mengucapkan berkat. Kita berdoa untuk memberkati anak kita contohnya. Apakah sudah pernah kita berdoa untuk memberkati anak kita? Panggil dia, doa. Ya. Anak-anak kalau sebelum
sekolah ya, datang ke kamar untuk didoakan. Mari kita doakan, ucapkan berkat. Doa bukan hanya sekedar permohonan, tapi di dalam doa ada berkat. Amin. Di dalam doa ada penyerahan diri, surrender. Di dalam doa ada ungkapan iman, aku tahu engkau menjawab doaku. Nah, sekarang selanjutnya, pada waktu Yesus dibaptis, masuk ke dalam air dan dia berdoa, lalu terbukalah langit dan berkata, inilah anak yang kukasihi. Tuhan Yesus berdoa. Tuhan Yesus juga berdoa pada saat dia berada di tempat yang sunyi, bukan ketakutan ya di tempat yang sunyi, tapi dia berdoa untuk mengkhususkan waktunya. Dia menyingkir supaya ada relasi antara dia dengan Bapa. Mungkin sebagian orang di sini mikir, kenapa kok Tuhan itu berdoa untuk dirinya? Kenapa dia berdoa untuk dirinya dan berdoa kepada dirinya? Nanti akan saya jelaskan alasannya kenapa. Ya, sebelum memilih rasul, sebelum memutuskan hal yang besar, Tuhan Yesus juga berdoa. Sebelum dia berjalan di atas air, masih ingat peristiwa Yesus berjalan di atas air? Sebelumnya Yesus ada di mana? Di bukit. Dia berdoa, dia menyingkir dulu dari murid-muridnya. Dia berdoa. Bahkan kalau kita lihat di sini ya, pada saat menjelang penyaliban Kristus, dia tetap berdoa. Dikala sesibuk apapun, sesulit apapun, Tuhan Yesus mencontohkan dia tetap berdoa. Bagaimana dengan saudara dan saya, kita semua? Kalau lagi sibuk, aduh Tuhan nanti dulu ya, lagi sibuk nih. Doanya belakangan. Atau doanya dirafel. Dirafel tahu ya? Ya, dikumpulin tuh doanya. Hari Senin, Selasa, saya kumpulin Tuhan hari Minggu. Nggak bisa, doa nggak bisa dirapel. Coba tahan napas 2 menit. Bisa gak saudara-saudara? Ya kalau atlet bisa ya 5 menit. Masih semuanya ya koid saudara-saudara. Sama seperti iman kita. Kalau tubuh bisa bernafas, roh bisa berdoa. Amin. Kalau tubuh memerlukan nafas dan oksigen, roh membutuhkan doa sebagai oksigen kita. Amin. Ngap-ngap saudara-saudara kalau kita nggak berdoa. Yang saya masih heran kenapa orang yang sebut namanya orang Kristen tapi nggak berdoa. Dan doa itu udah sekarang ini udah dibuat sangat simpel saudara-saudara. Karena Yesus adalah iman besar pengantara kita. Dia kita gampang sekali masuk dalam hadirat Tuhan. Kita masuk meminta kepada Tuhan karena kita alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Masih belum yang melakukan doa. Nah mulai hari ini kita harus sering berdoa. Tidak harus perlu waktu khusus pada saat kita menghadapi bahaya, pada saat kita merasa aduh kok kayaknya saya nggak damai sejahtera ya di ruangan ini ya. Kok saya nggak damai sejahtera ya lagi ketemu orang ini. Doa. Just only Bapa ya, alamat dulu, nama Bapa, lalu apalagi Tuhan engkau yang agung, engkau yang kuat, engkau tolong saya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Just simple as that. Cuman mudah sekali. Kita nggak perlu harus siap-siap berkemas-kemas dalam berdoa. Benar ya? Kita nggak perlu punya persiapan khusus. Just langsung ngomong aja. Jalurnya itu jalur ekspres. Amin? Sebelum memilih rasul, artinya pada saat kita mau membuat satu keputusan-keputusan dalam hidup kita, jangan lupa berdoa. Pada waktu transfigurasi, Tuhan Yesus diagungkan, dimuliakan di atas gunung. Sebelumnya dia juga berdoa. Nah ini juga mengajarkan kepada kita. Ternyata dalam doa itu ada spirit encounter. Ya, ngerti ya? Encounter itu artinya apa tuh? Perjumpaan dengan Tuhan. Haleluya. Benar ya? Jadi doa bukan cuma sekedar kayak kita minta jajan sama bapak kita, Pak minta cepek, gitu enggak. Tapi doa isinya itu isinya banyak sekali. Apa?
Tadi apa? Encounter, spirit encounter, perjumpaan kita dengan Kristus. Pada saat Yesus habis berdoa, mukanya katanya bercahaya. Ya, lalu datanglah Musa dan Elia katanya. Ya, sama kalau kita berdoa, kita akan berhadapan dengan Tuhan, berkomunikasi, encounter, berjumpa dengan Tuhan. Makanya orang habis berdoa, dia keluar dari ruang doa atau dia habis berdoa, dia akan merasa sukacita, damai sejahtera. Amin. Karena saudara baru aja berjumpa dengan Tuhan lewat doa saudara. Amin. Sebelum mengajarkan murid-murid doa Bapa kami, ya, dia juga berdoa. Kalau mau punya waktu, ya foto, lalu di rumah boleh dibaca-baca di sini ya ayat-ayatnya. Yesus mengatakan bahwa ia telah berdoa untuk iman Petrus. Lukas 22 ayat 32. Ini saya temukan. Lukas 22 ayat 32. Tapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Nah ini juga menarik saudara-saudara. Tuhan Yesus berdoa buat Petrus supaya imannya jangan gugur. Loh iman bisa gugur saudara-saudara. Ya, iman itu perlu dikuatkan setiap saat. Ya, dan dikuatkan lewat apa? Doa. Kalau iman kita lagi down, Pak, contohnya iman lagi down gimana sih? Lagi mau gugur itu gimana? Kita melihat dosa itu bukan lagi dosa, tetapi sesuatu yang bisa kita lakukan. Itu udah mulai tanda-tanda iman lagi gugur. Harusnya sama dosa kita udah, gak enak, jijik gitu ya. Tapi kita mau lakukan itu. Bahkan kita masih terjerumus dan masuk terus dalam. Itu artinya iman lagi gugur. Kayak musim gugur, daun-daun berjatuhan gitu ya saudara-saudara ya. Nah perlu dikuatkan lewat doa. Dan kita bisa pun mendoakan teman kita yang imannya kita lihat nih udah mulai, ya kalau Ultraman tuh lampunya udah mulai kedap-kedip sudah ya. Yang sini angkatan Ultraman siapa? Ya, tahu ya Ultraman di sini ada. Artinya gambaran ini bahwa iman kita bisa mulai redup. Tetapi pada saat didoakan, Yesus berdoa untuk Petrus supaya imannya jangan gugur. Begitu juga kita berdoa supaya iman kita jangan gugur. Bahkan setelah iman kita kuat, dia bilang apa? Engkau mampu menguatkan orang lain. Membuat orang lain insaf. Dan jika engkau insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu maksudnya. Amin. Biarlah kita yang kuat dalam doa, lewat doa kita pun menguatkan orang lain. Artinya kita mendoakan orang lain supaya mereka tetap kuat. Amin. Yesus mengatakan bahwa ya udah poinnya itu. Percaya Yesus berdoa? Berapa poin di sini? 10 ada lebih, 12 poin, 15 poin. Tuhan Yesus berdoa. Lalu untuk apa dia berdoa? Kalau dia adalah Tuhan. Yang pertama, menggambarkan, memperjelas relasi Yesus dengan Bapa. Tritunggal. Mereka punya, kok katakan mereka? Karena itu jamak. Tapi dia pun Esa. Ini harus tahu ya, ketritunggalan. Tiga, tunggal, satu. Allah itu Esa. Gak ada yang orang bilang gak ada yang mau orang Kristen bilang Allahnya tiga. Mau gak Pak Ferry bilang, Bapak Ferry menyembah tiga Allah? Pasti kita semua gak ada yang mau. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Esa. Tapi ketiga-tiganya mempunyai peran. Ketiga-tiganya mempunyai pribadi. Ya, 3 pribadi dalam satu keesaan. Menunjukkan hubungan. Sebelum Yesus datang ke dunia, dia sudah punya hubungan dengan Allah Bapa. Bukan berarti pada saat di dunia Yesus perlu ada hubungan dengan Bapa. Enggak. Dia terus berhubungan dengan Allah Bapa. Memberikan teladan kepada kita. Dia berdoa, mengajarkan supaya anak-anaknya berdoa. Mengajarkan bahwa kita perlu berdoa dan mendoakan orang lain.
mengajarkan bahwa bagaimana caranya berdoa yang benar. Karena dalam Lukas 11 itu Tuhan Yesus ceritanya lagi berdoa ayat pertama. Setelah berhenti berdoa, salah satu muridnya tanya, Tuhan ajarkanlah kami berdoa. Makanya Tuhan berdoa untuk ngajarin anak-anaknya, murid-muridnya, kita semua untuk berdoa. Nyambung, saudara-saudara? Ya, ya. Mendoakan murid-muridnya dan banyak orang percaya. Yesus adalah imam besar, dia pendoa syafaat. Begitupun juga dia mau mencontohkan kepada kita agar kita mau mendoakan orang-orang lain. Mendoakan orang yang lain, keluarga kita, anak kita, istri kita, suami kita. Doa itu jangan diborong Bapak dan Ibu. Ya, kayak di pasar. Doa itu jangan diborong, artinya apa? Jangan buat diri sendiri. Tapi harus kita bisa mendoakan orang lain. Ya, ya. Wah, kalau punya daftar list doa buat diri sendiri, setebal Alkitab. Tapi kalau mau buat doain orang lain, kecil dikit banget. Ya paling cuma 3 huruf, 3 kalimat. Ayo kita rubah sedikit ya. Amin. Doain diri sendiri, oke, tebal. Doain orang lain juga tebal. Oke. Telinga Tuhan tidak kurang tajam. Telinga Tuhan sangat tajam mendengar. Bahkan katanya gini, aku telah mengetahui apa yang engkau perlukan sebelum engkau mintanya. Betul ya? Dan nah ini saling mendoakan juga penting ya. Karena di dalam Matius 18 ayat 19-20 apa? Jika 2-3 orang berkumpul di dalam namaku. Kolektif kan 2-3 orang. Ini bicara lagi berdoa bersama-sama. Jangan heran ya, ada doa yang sendirian itu mengungkapkan intimasi, privasi kita dengan Tuhan. Ada waktu pribadi kita loh sama Tuhan dengan kita. Amin. Tapi ada juga saatnya kita harus berdoa secara kolektif bersama-sama. Biar kita saling mendoakan. Dan dinyatakan di situ bahwa jika 2-3 orang sepakat di dalam namaku, berkumpul di dalam namaku, maka aku akan datang, aku akan menjawab mereka. Amin. Oke, kita mari buka ayatnya dari Matius 6 ayat 5-13, ayat firman Tuhan pada hari ini. Kita baca bersama-sama Matius 6 ayat 5-13. 1, 2, 3. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, ini percakapan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus kasih notes kalau kita berdoa. Nah, apa saja yang harus kita lakukan? Saya lompat ke slide yang berikutnya, 2 berikutnya. Yang pertama dari ayat yang kita baca, kita harus berdoa bagi musuh atau orang yang menganiaya kamu. Ini terdapat dari Matius 5 ayat 44. Apa yang diajarkan Tuhan Yesus pertama tentang doa?
kita harus bisa, berani, sanggup berdoa bagi musuh kita. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Berdoalah bagi mereka yang mencaci kamu. Lukas 6 ayat 28. Ya, itu salah ketik. Lukas 6 ayat 28. Ini kan bisa gak saudara-saudara berdoa bagi orang yang mencaci kamu? Bisa. Ya, dengan pertolongan Roh Kudus bisa. Mantan pacar kita menyakiti kita. Ya. Ya, suami menyakiti kita, istri menyakiti kita, menganiaya kita. Janganlah ya, istri jangan menganiaya lah. Maksudnya menyakiti hati misalnya, ya. Atau ada orang lain yang menganiaya kamu. Apakah kita bisa berdoa buat mereka? Aduh, nggak bisa. Tapi Tuhan katakan, Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, berdoalah kepada mereka yang menganiaya kamu. Ampunilah mereka yang menganiaya kamu. Maksudnya menganiaya bukan menganiaya fisiknya ya, digebukin gitu kan, enggak, tapi hatinya dianiaya. Ya. Ya. Mulutnya menganiaya kamu ya, lewat hinaan itu kan bisa ya. Katanya kan mulut itu kan adalah apa itu? Perkataan itu kan, lidah itu bisa membunuh katanya ya. Makanya kita harus bisa berdoa bagi musuh kita. Ini yang diajarin Tuhan Yesus loh. Ya. Susah, tapi dengan Roh Kudus, pertolongan Roh Kudus kita bisa. Enggak, lepaskan pengampunan terlebih dahulu, lalu kita berdoa. Berdoanya jangan-jangan langsung berpikir, oh ya, pasti Pak, saya kalau orang yang menganiaya saya pasti doakan gitu kan. Doakan kamu nyusruk nanti ya di jalan gitu. Doa, Tuhan biar ya nyungsep gitu kan, biar dia jatuh bangkrut gitu. Saya doakan miskin gitu. Bukan, itu salah ya. Berdoa bagi mereka yang mengusir, maksudnya berdoa, karena ayatnya jangan dipotong, ayatnya ampuni dulu ya kan, baru berdoa. Ya ampuni dulu, lepaskan pengampunan. Baru kita berdoa. Kalau nggak diampuni berdoa isinya itu kutuk-kutuk semua, kutuk ya isinya. Nah makanya harus ampuni dulu. Barulah ucapkan kata berkat. Tuhan, hatiku sakit tapi aku tahu Roh Kudus yang menolong aku untuk menyembuhkan kesakitan hatiku. Dan aku tahu Tuhan, orang yang menyakiti aku, Tuhan tahu ya apa yang harus Tuhan lakukan, Tuhan jamah hatiku. Itulah ya. Mau Tuhan gimanakan orang yang menyakiti hati kita itu urusan Tuhan. Bisa jadi dia bertobat. Tadi saya pas di situ saya baca ada satu ayat. Kalau engkau mendapati orang saudaramu mendapati kedapatan pelanggaran dan engkau bisa membuatnya kembali lagi, ya membuat dia insaf, itu menutupi banyak dosa katanya. Ya orang yang menyakiti hati kita, kita doakan, dia bertobat loh. Tiba-tiba lihat hubungin, ini siapa nih, ngapain dia telepon saya? Terus tiba-tiba minta maaf. Who knows, tidak ada yang tahu. Tapi Tuhan bisa berperkara dengan cara seperti itu. Amin. Berdoa jangan sama seperti orang yang munafik. Artinya apa? Ya, dia hanya mau memuaskan namanya dia aja. Pamer, doa pamer ini ya. Ya sama seperti dalam Lukas 18. Tuhan, aku telah memberikan perpuluhan. Ya, aku telah berbuat benar, tidak berdosa, tidak berzina dan lain-lain. Itu orang Farisi yang lakukan. Jadi jangan seperti orang munafik. Jadi berdoa itu sebenarnya ngomong sama siapa sih? Sama Tuhan kan? Tapi orang munafik berdoa itu sama seperti kayak dia ngomong sama manusia. Ya, dia lagi sedang ngomong sama manusia. Padahal salah alamat. Jangan berdoa. Ngomong sama manusia ngomong aja biasa aja, nggak usah pakai berdoa. Tapi ngomong sama Tuhan, jangan sama seperti ngomong sama manusia. Tidak perlu kita menyombongkan diri kita. Amin. Kita berdoa dengan penuh ketulusan dan kerendahan hati. Berdoa dengan privasi dan juga intimasi. Pada saat engkau berdoa, masuklah ke kamar, lalu kuncilah pintu. Itu artinya berdoa di dalam privasi. Itu antara engkau dengan Tuhan. Ya,
Jangan kita berdoa hanya bersama, kalau lagi sama-sama. Nah, kenapa itu kalau begitu? Doa hanya bersama-sama. Karena kita mau doa dilihat sama orang. Benar gak? Doa privasi itu adalah, itu sungguh-sungguh karena kita tahu doa itu antara kita dengan Tuhan. Kalau doa bersama-sama bisa aja kita berdoa karena mau dilihat orang. Tapi privacy itu sangat spesifik menyatakan bahwa just between you and God. Cuman antara engkau dengan Tuhan. Semuanya itu bisa keluar saudara-saudara. Tangisan kita, ya silakan. Karena itu antara engkau dengan Tuhan. Jangan malu, ya, jangan sungkan, ungkapkan sama Tuhan. Itu in privacy. Dan tidak ada gangguan, artinya ya karena kan kunci pintu. Pak, rumah saya nggak ada pintunya, nggak ada kuncinya. Gimana Pak? Ya ambil tempat dimanapun. Maaf ya, Tuhan itu kan spirit, roh. Kalau saudara misalnya nggak ada tempat buat mengunci diri atau waktu pribadi, masuk ke dalam toilet, itu pun juga udah termasuk dalam tempat itu. Nggak ada yang salah berdoa di dalam toilet loh. Tuhan nggak jijik dengan itu, nggak masalah. Ya, itu salah satu caranya. Tapi jangan sini nanti semuanya berdoa dalam toilet. Toiletnya penuh saudara-saudara. Ntar saya lihat di jemaatnya pada kemana, dalam toilet Pak, lagi pada berdoa katanya. Oke. Ya. Dan selanjutnya berdoa dengan tidak bertele-tele. Nah, bertele-tele di sini artinya bukannya bertele-tele gini ya, bertele-tele bukan artinya kita mengulang atau berdoanya dengan mengucapkan banyak kata-kata pantun, puisi maksud saya. Tapi kalau kita bawanya maknanya adalah sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Bertele-tele gitu, jadi kayak gak yakin. Kalau kita ngomong sama orang, lagi minta sesuatu sama orang, kita ngomong terus berulang kali. Orang yang dimintain tolong aja bisa enek saudara-saudara, ya. Apalagi dengan Tuhan ya. Kamu ngomong begini, ya ini karena percaya atau nggak percaya? Jangan-jangan karena nggak percaya, berdoa karena nggak percaya. Nah Tuhan mau kita berdoa sama seperti orang yang mengenal Tuhan. Tadi juga disampaikan kan, karena aku sudah tahu apa yang kau perlukan sebelum engkau memintanya. Makanya gak usah bertele-tele. Amin. Sama kayak udah dekat gitu loh sama Tuhan. Kalau jauh sama Tuhan kan kayak, wow, panggilnya sampai seperti apa. Tapi kalau kita udah dekat, ini artinya engkau kenal Allah dan Allah kenal engkau. Gitu loh, ya. Jadi gak usah bertele-tele. Kadang saya ya saudara-saudara, kalau ditanya, banyak terobosan doa, maksudnya doa-doa Tuhan yang dijawab, tapi beda-beda setiap orang. Tapi saya mensaksikan, saya berdoa dengan simple, singkat, tapi itu seperti, saya rasa benar-benar connect gitu sama Tuhan. Nggak usah sampai panjang lebar, tapi cuman Tuhan, engkau tahu apa yang saya perlukan, engkau tahu apa yang ada dalam hati aku, Tuhan bertindak. Tuhan yang beracara, berperkara. Tapi dengan penuh keyakinan. Amin. Doa Bapa kami. Doa Bapa kami boleh Bapak dan Ibu sebutkan, hafalkan. Ya di dalam gereja juga boleh. Tetapi yang penting adalah kita harus tahu inti daripada doa Bapa kami. Jadi doa itu harus mengandung 5 hal. Yang pertama adalah alamatnya dulu, benar. Sebut nama Bapa. Dan nama Bapa itu punya kuasa yang besar. Karena menggambarkan hubungan kita yang dekat sama Allah kita. Dia adalah Allah yang bukan imanen, tapi adalah yang transenden. Maksud saya dia bukan hanya imanen, tetapi dia juga transenden. Ya, dua-duanya dekat, Allah yang jauh, Allah yang memerintah di surga, tetapi juga Allah yang dekat sama kita. Jadi kita nggak usah panggil dia dengan suara yang begitu nyaring dan besar. Dia ada dekat kita. Amin. Sebut Bapa, alamat, dan juga keyakinan bahwa Bapa yang memenuhi kebutuhan kita.
Bapa yang menjawab doa kita. Yang kedua di dalamnya adalah memuliakan nama Tuhan. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Itu kita lagi sedang glorify dia, memuliakan dia. Tuhan, engkau begitu mulia, engkau begitu agung, engkau begitu baik, bersyukur. Harus ada kata bersyukur dulu. Terima kasih untuk makanan ini, kan kita lagi mengglorifikasi dia, mengglorifikasi dia. Terima kasih Tuhan kau telah menyediakannya. Kita lagi glorifikasi dia. Baru masuk ke dalam permohonan. Tuhan berkati makanan ini menjadi kekuatan bagi kami. Jangan pas saat berdoa, berkati makanan ini menjadi kekuatan bagi kami. Amin. Nah itu banyak yang salah tuh saudara-saudara. Banyak yang hilang. Yang pertama sebut dulu Tuhan Yesus terima kasih, atau Bapa terima kasih untuk berkat-Mu. Kita lagi glorifikasi dia, lalu masuk ke permohonan, baru amin. Ya, nyatakan iman, Tuhan berkati makanan ini menjadi kekuatan bagi tubuh kami. Itu kan nyatakan iman. Akhirnya terakhir ditutup dengan amin. Artinya nah, berdoa jangan lupa amin, ya. Artinya ya, pasti Tuhan menjawab. Next. Berdoa saat kita sedang sedih, Matius 26, 38, 39. Ya. Saat sedih, jangan datang kepada orang yang salah. Jangan datang kepada pribadi yang salah, tapi kita harus datang kepada pribadi yang bisa menguatkan kita. Dunia bisa memberikan ketenangan, kenyamanan sementara, semu, tetapi Tuhan kita bisa memberikan kenyamanan dan ketenangan yang sejati. Amin. Kalau lagi sedih datangnya kepada Tuhan, doa. Hana pada saat dia berdoa minta sama Tuhan, ya, anak sampai mengucurkan air mata terus-terus. Katanya orang bilang menganggap orang si Hana ini gila, ya, karena saking sedihnya. Tapi dia tepat datang kepada Tuhan. Ya, apakah hari-hari kita tepat datang kepada Tuhan atau datang kepada orang-orang yang lain? Mari kita datang kepada Tuhan. Amin. Berdoa agar kehendak Tuhan yang terjadi bukan kehendak kita. Berdoa agar kita berjaga-jaga dan tidak jatuh dalam pencobaan. Pencobaan ini setiap hari, setiap menit bisa terjadi dalam hidup kita. Kalau kita nggak berdoa, kita bisa lemah. Daging itu lemah, tapi roh itu penurut. Kita jalan lurus aja, ada yang nyenggol, saudara-saudara, apalagi kita jalannya miring-miring, saudara-saudara. Betul gak? Ya. Jadi dalam jalan lurus kita berdoa. Ada percobaan, kita gak jatuh. Amin. Berdoa pada saat pagi-pagi benar, artinya menyerahkan hari kita mulai dengan doa. Bukan dengan bon warung sebelah, saudara-saudara. Aduh, hari ini mau bayar siapa ya gitu ya. Ya. Tapi kita harus mulai dengan doa. Sama-sama 3 huruf, tapi beda dampaknya. Bon, B-O-N, doa, D-O-A. Ya. Tapi harus kita lalui dengan doa. Doakan bon, saudara. Tuhan, saya percaya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang berkati pekerjaan saya bisa bayar bon. Amin. Jangan pikir bonnya itu balik. Doa dulu baru pikirin bon. Ya. Apalagi nih, berdoa dalam mengusir setan. Banyak sebagian orang yang masih takut sama setan. Tapi percaya Tuhan mengajarkan sebelum mengusir setan kita berdoa. Pada saat Tuhan Yesus melayani di daerah Galilea, sebelumnya dia sedang berdoa semalam-malaman. Besoknya dia mengabarkan Injil dan mengusir banyak setan katanya di situ. Dengan kuasa apa? Doa. Dan bukan dia sendiri loh, dia sama siapa? Murid-muridnya. Ya dia Tuhan, ya saya percaya dia tidak berdoa pun juga dia punya kekuatan. Tapi dia lagi ngajarin muridnya, kalau mengusir setan berdoa dulu. Ya, yang kita usir itu setan, bukannya orang. Kalau orang usir orang nggak usah pakai berdoa, tapi kalau ngusir setan harus pakai doa. Ya. Pengampunan mendahului doa. Ya kita harus mengampuni terlalu pemberesan lebih dahulu, pengampunan dulu supaya doa kita jangan terhalang. Ya. Kenapa? Karena doa itu kan dahsyat ya kuasanya ya. Tuhan bisa jawab. Tapi kita bisa memanipulasi doa. Hati-hati.
Kalau kita nggak hidup dalam pengampunan, ini loh artinya loh. Kenapa sih harus ngampunin dulu? Kita bisa memanipulasi doa. Karena hidup kita tidak dalam pengampunan. Kita tidak mengampuni, kita ucapan kutuk, kita pakai doa itu untuk menyenangkan hati kita. Akhirnya salah doanya. Berdoa dengan kerendahan hati. Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani dalam Markus 14 ayat 35 sampai rebah ke tanah. Artinya penuh dengan kerendahan hati. Berdoa semalam-malaman, artinya berdoa tanpa kenal waktu. Bisa seperti itu. Ya tadi Martin Luther berkata, semakin banyak masalahku, aku semakin harus banyak luangin waktu berdoa. Semalam-malaman. Pak, susah Pak kalau semalam-malaman. Makanya datanglah setiap hari Jumat, minggu ketiga di tempat ini. Kita buka gereja ini semalam-malaman. Jam 10 sampai jam 10 malam sampai jam 4 pagi. Amin. Siapa yang mau datang ke doa semalaman? Ya. Waduh, dicatat sama malaikat nanti ya. Berdoa syafaat dan berdoa untuk orang lain. Jangan hanya memuaskan diri sendiri, tapi kita mulai care berdoa untuk orang lain. Mulai dari orang yang terdekat kita. Doain gak anak-anak kita? Doain gak suami kita? Doain gak istri kita? Ya, bukan jangan cuma begini aja minta, tapi kita juga harus begini. Amin. Ya, jangan gini, tapi mulai balik begini, doain maksudnya. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Yohanes 16 ayat 26. Ya, harus alaskan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Alamatnya atasnya jelas, bawahnya jelas. Ya, nyampe lah itu doa. Haleluya. Amin. Pujilah Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Pelayan saya undang untuk maju ke depan. Tuhan, sekali lagi kami telah belajar mengenai doa. Engkau Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Kami percaya ini bukan suatu pesan yang sembarangan, tetapi memang Tuhan punya maksud agar kami bisa berdoa dengan tepat, berdoa dengan penuh iman, berdoa yang tidak salah. Kami mau berdoa Tuhan dalam sikap penyerahan diri kami, tidak memuaskan diri kami, dengan sikap yang rendah hati, dengan sikap bahwa kami percaya kami telah menerimanya dengan penuh iman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mulai hari ini kami akan terus menambah Tuhan jam doa kami. Kami mau berdoa. Kami gak mau Tuhan mengandalkan kekuatan kami, tapi kami mau mengandalkan kekuatan Tuhan lewat doa. Kami yang sudah lama tidak berdoa, kami yang masih malu, sungkan datang kepada Tuhan untuk berdoa. Mulai hari ini Tuhan, kami akan mau datang ke hadirat Tuhan untuk berdoa Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi bagimu Tuhan. Kami mau ungkapkan semua keluh kesah, sedih kami, pergumulan kami kepada Tuhan lewat doa. Dan kami percaya pada saat kami berdoa ada transfer spirit, ada damai roh yang menghasilkan damai sejahtera masuk di dalam diri kami. Sehingga kami selesai berdoa Tuhan, kami boleh beroleh sukacita dan kami boleh Tuhan mendapatkan kekuatan dalam menghadapi segala pencobaan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman terus tumbuh dalam hidup kami, tidak berhenti sampai di sini. Haleluya. Amin. Mari kita masuk dalam perjamuan.